Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Sehat? Luar biasa. Senang sekali hari ini kita boleh bertemu lagi ya dalam ibadah sekolah minggu kelas balita dan kelas kecil. Nah, semua sudah siap? Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi sebuah lagu, Ayo Kita Sekolah Minggu. Nyanyi yang semangat ya, nyanyi sukacita. Masih tetap berdiri. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kita akan menyanyi lagu Apabila Kita Sukacita. Adik-adik, hari ini adalah hari Minggu yang istimewa. Kenapa? Karena hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Ya, hari Pentakosta adalah hari keturunan Roh Kudus. Betul sekali. Ketika Tuhan Yesus meninggalkan ke-12 murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan saat itu Tuhan Yesus menjanjikan penolong bagi murid-muridnya. Nah, penolong itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak hanya bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus, tetapi juga bersama dengan kita. Roh Kudus itu membuat kita tahu membedakan yang baik dan yang tidak baik. Tahu membedakan mana yang Tuhan mau dan mana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus juga membuat kita berani memberitakan firman Tuhan. Nah, supaya lebih semangat, kita nyanyi lagu Ku Menang, Ku Menang bersama Yesus Tuhan.
Kita masuk dalam pengakuan dosa. Adik-adik, dalam 1 minggu kemarin, kita pasti sudah banyak berbuat dosa kepada mama, papa, kakak, adik, terlebih kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita tunduk kepala, mohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengaku kami bersalah, sudah berbuat dosa Tuhan, melawan orang tua, kami tidak akur dengan kakak atau adik kami atau teman-teman kami, dan sudah berbohong atau bersungut-sungut kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Kita masuk dalam berita anugerah. Berita anugerah hari ini terambil dari Efesus 1 ayat 7 yang berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Nah, sekarang kita akan menyanyi Hatiku Senang. Di petunjuk hidup baru kita terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 21 yang berbunyi demikian. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Adik-adik, sekarang kita akan bermazmur yang terambil dari Mazmur 16 ayat 8 yang berbunyi demikian. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Halo adik-adik. Oke, apa kabar hari ini? Ya, luar biasa tentunya. Adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang bisa bahasa Inggris? Oke, apa bahasa Inggrisnya aku cinta Yesus? Ya, I love Jesus. Kalau bahasa Cinanya, wo ini Jesus. Kalau bahasa Torajinya, siapa yang tahu? Wah, tahu semua. Iya apa dedek? Inang kukamali tupuang Yesu. Kalau bahasa Jawanya, siapa yang bisa? Ayo. Ya, aku Tresno Yesus. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang mau bisa berbicara dalam banyak bahasa? Ya, tentu semua mau kan? Ya, adik-adik, kakak mau tanya, kira-kira apa perasaan adik-adik jika melihat ada seseorang nih, dia nggak sekolah, dia hidupnya sederhana, nah tapi dia pandai atau pintar sekali berbicara dalam banyak bahasa, bahasa asing, bahasa daerah. Gimana perasaannya? Pasti luar biasa bukan? Wow, luar biasa. Oke, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih Tuhan, di saat ini Engkau berikan kesempatan buat kami ya Tuhan untuk beribadah sekolah minggu lagi. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Biar Roh Kudus menuntun kami sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik, kami boleh duduk rapi, dan kami boleh dengar-dengaran sampai selesai. Tuhan Yesus, pimpin kami, sertai kami, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada suatu hari, ketika Tuhan Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, berkatalah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, "Kalian harus tetap tinggal di sini, di Yerusalem, untuk menerima janji dari Tuhan. Kalian akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun ke atas kalian, dan kalian akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, lalu terangkatlah Tuhan Yesus naik ke surga disaksikan para muridnya. Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, di dekat murid-murid itu ada 2 malaikat berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus, "Yesus yang kalian saksikan naik ke surga ini, dia akan datang kembali. Seperti yang kamu lihat dia naik ke surga." Setelah mengatakan demikian, kemudian pulanglah murid-murid itu ke Yerusalem seperti apa pesan Tuhan Yesus. Mereka tiba di kota Yerusalem, kemudian mereka naik ke sebuah rumah, naik ke ruangan atas di mana mereka menumpang. Ada beberapa perempuan dan Ibu Maria yang bersama-sama dengan mereka. Kemudian mereka sehati sepakat berdoa bersama-sama di ruangan itu. Ketika tiba hari raya Pentakosta, semua murid-murid itu berkumpul di satu tempat. Dan tiba-tiba terdengar bunyi dari langit seperti bunyi angin yang keras. Mereka juga melihat lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah itu menjalar kemana-mana dan menyentuh setiap orang yang ada di situ. Saat itu juga Roh Kudus menguasai mereka, dan mulailah mereka berbicara dalam berbagai bahasa yang dapat dimengerti. Pada waktu itu juga ada orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem dari berbagai negeri. Orang-orang Yahudi itu juga mendengar murid-murid Tuhan Yesus berbicara dalam berbagai bahasa. Kemudian mereka berkumpul untuk melihatnya. Setelah mereka melihat, mereka berbicara satu dengan yang lainnya. Mereka heran, mereka takjub. Mereka ini, murid-murid Tuhan Yesus, adalah orang-orang Galilea. Mengapa mereka bisa berbicara dalam berbagai bahasa kita masing-masing? Ada juga yang mengatakan, murid-murid ini sedang mabuk, katanya. Kemudian murid-murid dalam ruangan itu tetap terus berbicara dalam berbagai bahasa. Mereka berbicara tentang kebaikan, tentang keajaiban Tuhan Yesus pada waktu sebelum terangkat ke surga. Orang-orang yang melihat dan mendengar itu menjadi takjub dan heran. Kemudian pada waktu itu tampillah Petrus, murid Tuhan Yesus yang pernah menyangkal 3 kali waktu itu. Bersama dengan murid-murid yang lain, Petrus itu sudah dikuasai dengan Roh Kudus, sehingga Petrus dengan berani, dengan semangat, berbicara kepada semua orang yang ada di situ. Dengarlah saudara-saudaraku semua, kalian telah menyalibkan Tuhan Yesus, padahal Allah sudah mengangkat Dia menjadi Tuhan dan Raja Penyelamat yang dijanjikannya. Orang-orang yang berdiri di situ mendengar Petrus berkhotbah menjadi terharu. Mereka berkata kepada Petrus dan murid-murid yang lain, "Apa yang harus kami perbuat?" Kemudian Petrus menjawab, "Kalian semua harus berhenti berbuat dosa. Kalian harus dibaptis dalam nama Yesus Kristus supaya Allah mengampuni dosa-dosa kalian.
maka kalian akan menerima Roh Kudus sebagai pemberian Allah. Apa yang telah dijanjikannya itu adalah untuk kalian dan anak-anakmu, juga untuk bangsa-bangsa lain di negeri-negeri yang jauh. Allah membuat janji itu untuk setiap orang yang dipanggilnya untuk datang kepadanya. Kemudian banyak orang menjadi tertarik dan percaya apa yang dikatakan Petrus. Lalu mereka dibaptis, dan pada hari itu ada 3.000 orang yang dibaptis. Banyak sekali ya adik-adik. Nah, kemudian hari lepas hari bertambah-tambah terus orang yang dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Oke, iya, hari Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus. Murid-murid Tuhan Yesus, mereka menjadi berani, tidak takut lagi, karena Roh Kudus turun atas mereka, seperti yang dijanjikan Tuhan waktu naik ke surga. Petrus, murid Tuhan Yesus, yang dulunya pernah menyangkal 3 kali, jadi berani memberitakan, bercerita kepada orang-orang tentang Tuhan Yesus. Orang-orang yang mendengar cerita Tuhan Yesus dari Petrus, mereka menjadi berubah. Mereka senang sekali. Mereka mengalami perubahan dalam hidup mereka dan mereka mau dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan keberanian, murid-murid Tuhan Yesus menceritakan kabar tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Amin. Adik-adik sudah mendengar cerita firman Tuhan hari ini? Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang kita dengar hari ini, yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh ruangan di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang
keturunan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Nah, sekarang kita mau menyanyikan sebuah lagu yaitu di hari Pentakosta. Yuk adik-adik sama-sama kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita memasukkan persembahan kita, kakak mau bacakan nas persembahan kita dulu ya, yang terambil dari Amsal 3 ayat 9, yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan hari ini Tuhan boleh menjadi pelebaran bagi kerjaan-Mu, boleh kami pakai seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, hari ini ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Terima kasih. Dadah. Adik-adik, kita akan sama-sama berdoa. Kita akan naikkan doa syafaat kita. Yuk kita berdoa. Gimana sikap kita berdoa? Oke, ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kali ini, sehingga Tuhan Engkau izinkan kami untuk beribadah sekolah minggu lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Kau boleh menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ini. Terima kasih juga Tuhan, Kau boleh sertai kami sehingga kami boleh dengar-dengaran di dalam mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan selalu buat kedua orang tua kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, kakak-kakak guru sekolah minggu semua. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan buat mereka semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan dari virus corona. Tuhan Yesus berkati semua dokter, para medis dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan Engkau
senantiasa memberikan kesembuhan buat mereka. Kami tak lupa juga berdoa Tuhan untuk kakak guru kami Kak Ida Tuhan. Tuhan yang akan memulihkan Kak Ida. Tuhan berkati, Tuhan berikan semangat terus buat Kak Ida. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa menjaga, menolong kami dan memberikan keberanian buat kami semua. Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Adik-adik, yuk kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita punya satu tugas dari Tuhan Yesus, yaitu menjadi saksi Tuhan Yesus di mana saja kita berada. Yuk kita nyanyi sama-sama lagu Murid Tuhan Jadilah Saksi Dalam Dunia. Nah, adik-adik, ibadah kita selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat dan semangat. Tetap jadi saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Dah.